adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar nih semuanya? Kak Fali berharap kabar adik-adik sehat selalu ya. Adik-adik, kembali lagi kita di Ibadah Minggu Hari Minggu Pelayan Anak pada tanggal 14 Maret 2021. Adik-adik, sebelum kita mulai, adik-adik dipersilakan saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduhnya selesai, adik-adik dipersilakan bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri, kita nyanyi kembali dari Kidung Ceria 215, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan, datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan, pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Adik-adik, kita mau berdoa, dilipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan di pagi hari ini Tuhan telah memberikan nafas kehidupan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa memberkati kami sepanjang seminggu pekan ini. Ya Tuhan Yesus,
Kiranya Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah hari Minggu pelayanan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri, kita kembali lagi bernyanyi dari Kidung Ceria 202. Murid Tuhan jadilah, diulang 2 kali ya. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Adik-adik dipersilakan duduk, kita akan membaca Mazmur. Adik-adik dipersilakan buka Alkitabnya. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 104, ayat yang pertama sampai yang keempat. Kita bacanya bersama-sama ya adik-adik. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lontengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Adik-adik, dibuka lagi Kidung Cerianya. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 199. Ku suka menuturkan bait yang pertama dan yang ketiga. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka bermasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
Adik-adik, kita tiba di saatnya untuk pelayan firman. Pelayan firman hari ini dipimpin oleh Kanola Kindangen. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kanola di ibadah virtual kali ini. Kanola akan memberitakan firman Tuhan. Nah, yuk dipersiapkan Alkitabnya. Nih, Alkitabnya dibuka dulu. Dari kitab Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Kitab Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ezra perjanjian lama atau baru adik-adik? Iya bener, Ezra itu perjanjian lama. Oke, udah ketemu belum Alkitabnya? Dibuka ya, kitab Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah terbuka Alkitabnya, dibiarkan tetap terbuka. Sekarang kita mau berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh menyertai kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kami boleh tetap bernafas, kami boleh tetap merasakan kasih karunia-Mu dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kini kami Tuhan ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan, dan melakukannya, serta memberitakannya kepada orang-orang yang berada di sekeliling kami. Tuhan berkatilah kami, anak-anak-Mu Tuhan, agar kami selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan berkati juga Kanola yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar Kanola dapat bercerita dengan baik dan benar Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Inilah seluruh doa permohonan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, dibuka Alkitabnya. Udah ya, tadi udah dibuka Alkitabnya. Kita bacanya bersama-sama ya adik-adik ya. Bacanya yang baik dan benar. Kita baca kitab Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10 secara bersama-sama. Kita mulai ya. Oh iya, sebelum kita mulai, Kanola undang adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya sambil baca Alkitab ya. Yuk, sudah berdiri, kita mulai ya. Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Berbunyi demikian. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Zalum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahya, bin Uzi, bin Buki, bin Abizua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murahnya Allahnya itu, melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian firman Tuhan.
Nah, adik-adik, Kanola punya gambar nih. Nih, ini gambar apa ya adik-adik ya? Gambar keluarga yang sedang membaca Alkitab. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik ya. Nah, mereka lagi pegang Alkitab, lagi baca Alkitab. Kanola mau tanya, siapa di sini yang suka baca Alkitab? Aku gitu kan. Adik-adik yang suka dan rajin baca Alkitab itu adalah adik-adik yang sangat baik, yang berarti adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus. Nah, baca Alkitabnya setiap hari atau cuman pada saat impa aja nih? Kalau ada yang bacanya pada saat impa aja, kita mulai memperbaiki diri kita lagi ya, supaya kita lebih rajin baca Alkitab. Paling enggak kita baca Alkitabnya setiap hari, walaupun cuma satu ayat setiap bangun tidur misalkan, atau sebelum tidur. Nah, kita harus bisa rajin baca Alkitab sama seperti si Bapak Ezra ini nih yang kita baca tadi tuh. Bapak Ezra dibilang di firman Tuhan yang tadi kita baca, ia adalah seorang ahli kitab. Dia sangat rajin membaca Alkitab, sangat setiap hari dia baca Alkitab. Dia mencoba untuk mengerti firman Tuhan, mengerti setiap Alkitab, setiap ayat-ayat yang dia baca, sehingga dia disebut sebagai ahli Alkitab. Nah, bukan hanya sebagai ahli Alkitab yang rajin baca Alkitab, tapi Bapak Ezra juga melakukan apa yang selama ini dia pelajari dari Alkitab yang dia baca. Dia lakukan, terus bukan hanya dia lakukan loh adik-adik, tapi di ayat 10 tuh berbunyi, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Tuh, Bapak Ezra itu bukan hanya bertekad untuk meneliti firman Tuhan, bukan hanya untuk baca-baca firman Tuhan aja, baca-baca kitab-kitab suci, tapi Bapak Ezra juga mau melakukannya. Terus bukan hanya sampai di situ aja, dia sampai mau mengajarkan ke semua bangsanya, bangsa Israel. Nah, kita pun juga di sini harus belajar seperti Bapak Ezra yang mau rajin baca Alkitab, lalu melakukannya, dan juga mau mengajarkannya ke orang lain atau memberitakannya ke orang lain. Kak, dengan cara apa kita mengajarkan dan memberitakannya ke orang lain? Aku nggak bisa khotbah, Kak. Nggak bisa kayak Kanola khotbah kayak gini. Enggak, memberitakan dan mengajarkan kepada orang lain bukan hanya sekedar berkhotbah seperti Kanola seperti ini. Tapi dalam kehidupan adik-adik, setiap hari, dimanapun, di rumah, di sekolah, lagi belajar atau lagi main, itu adik-adik bisa memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, apa yang adik-adik dapat dari Alkitab melalui kehidupan adik-adik hari lepas hari, di sekolah, di rumah, di tempat bermain, sama keluarga, sama teman, sama semua orang. Itu adik-adik bisa. Dengan cara apa tuh, Kak? Contohnya apa? Nih, Kanola punya contoh gambar yang ini. Ini gambar apa ya adik-adik? Gambar seorang anak yang sedang berdoa. Berdoanya di mana tuh adik-adik? Tahu nggak? Di kamar ya. Berarti dia pada saat mau tidur ataupun pada saat bangun tidur, itu dia selalu berdoa. Nah, ini salah satu contohnya. Kan firman Tuhan di dalam Alkitab mengajarkan kita untuk selalu rajin berdoa dan mengucap syukur. Nah, karena itu kita
kita nih udah nih baca Alkitab nih. Alkitab bilang kita harus rajin berdoa dan mengucap syukur. Karena itu kita harus melakukannya. Kita setiap hari, setiap pagi, bangun pagi, mau makan, mau tidur, mau melakukan apapun, kita berdoa dan mengucap syukur. Nah, itu kita sudah melakukannya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Nah, terus kita bisa mengajarkannya dengan cara misalkan mau makan nih sama keluarga, kita ajak keluarga kita untuk berdoa dulu sebelum makan. Bilang, "Ma, Pa, Kak, Dek, sebelum kita makan kita berdoa dulu yuk." Terus bisa juga seperti kalau adik-adik mau pergi jalan-jalan misalkan gitu, atau mau keluar rumah gitu, mau pergi kemanapun gitu, sebelum pergi kita ajak keluarga kita untuk berdoa dulu. Kita berdoa dulu yuk sebelum jalan, kita berdoa gitu. Itu salah satu bentuk adik-adik sudah mengajarkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sudah adik-adik baca dan sudah adik-adik lakukan juga di diri adik-adik masing-masing, di diri kita nih. Kita sudah melakukannya di dalam diri kita dan kita juga mengajarkannya ke orang lain. Nah, ini salah satu contohnya. Terus ada lagi nih Kanola, gambar yang satu ini. Ini gambar apa ya adik-adik ya? Ini gambar seorang anak yang sedang belajar. Dia lagi belajar ya. Nah, ini contoh di dalam kehidupan kita tuh, kita sebagai seorang anak, kita harus rajin belajar. Firman Tuhan kan bilang, harus hormati ayah dan ibumu. Terus, gimana caranya menghormati ayah dan ibumu? Ya kita harus rajin belajar supaya kita bisa membahagiakan orang tua kita. Saat kita rajin belajar, kita jadi anak yang pintar, anak yang cerdas, kita sekolahnya jadi baik, benar. Dan itu bisa membahagiakan kedua orang tua kita, dan itu artinya kita sudah melakukan firman Tuhan dengan menghormati orang tua dengan cara kita belajar yang rajin di rumah, ngerjain PR, belajar walaupun cuman di rumah nih, sekolahnya online ya, cuman dari laptop atau dari handphone, kita tetap harus rajin, nggak malas-malasan, malah tidur atau main-main sana-sini, enggak ya adik-adik ya. Kita harus menghargai orang tua kita dengan cara rajin belajar. Nah, itu contohnya adik-adik. Dengan seperti itu, dengan contoh-contoh seperti itu baru contoh-contoh sedikit lah dari kehidupan kita kan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak lagi di dalam kehidupan kita yang kita harus dan wajib rajin baca Alkitab, terus melakukannya dan memberitakannya atau mengajarkannya ke orang lain. Supaya dengan cara itu kita bisa membawa damai sejahtera untuk orang lain. Ketika kita hadir, kita bisa membawa damai sejahtera buat orang lain. Kita bisa membawa membawa sukacita dan kedamaian kepada orang lain dengan kehadiran kita. Dan kita bisa menunjukkan kalau wah, Tuhan itu sangat baik ya dalam kehidupan kita dengan kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu adik-adik contohnya. Jadi, hari ini kita belajar dari Bapak Ezra ya, untuk rajin baca Alkitab, lalu melakukannya, dan juga memberitakannya atau mengajarkannya kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini itu bisa kita lakukan hari lepas hari ya. Nah, sebelum Kanola akhirin, Kanola mau ada tugas nih buat adik-adik. Tugas aktivitas buat adik-adik di rumah nanti dikumpulin, minta mama papanya kumpulin ke kakak layan, kirim bisa melalui WhatsApp atau dikirim di Instagram juga boleh. Tugasnya, aktivitasnya, itu adik-adik rekam ayat
yang adik-adik favoritkan, yang udah kayak adik-adik hafalin nih. Adik-adik udah hafal ayatnya, atau adik-adik boleh pilih ayat apapun yang menurut adik-adik favorit buat adik-adik. Adik-adik hafalkan, terus adik-adik rekam. Nggak usah panjang-panjang, satu ayat aja juga nggak apa-apa kok adik-adik. Jadi tugasnya rekam di rumah ayat favorit adik-adik ya, dikumpulkan ke kakak layan. Nanti minta tolong mama papanya ya. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua mengerti, memahaminya, dan melakukannya, serta mengajarkannya kepada semua orang. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kita semua sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 137. Kita nyanyi 2 kali adik-adik ya. Bait yang pertama kita nyanyi Senang Ku Baca Alkitab, dan bait yang kedua Kata Ku Baca Alkitab diganti dengan Senang Ku Hafal Alkitab. Dipersilakan berdiri. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku hafal Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Ya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh menyertai kehidupan kami di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh bernafas, kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur Tuhan karena Engkau boleh mengajarkan kami Tuhan melalui firman Tuhan hari ini Tuhan, bahwa kami harus seperti Bapak Ezra Tuhan, yang mau rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya, serta mengajarkannya dan memberitakannya kepada orang-orang yang berada sekeliling kami melalui aktivitas kami hari lepas hari. Ya Tuhan, mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bantu kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk Kanola yang boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkatilah Kanola. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, adik dan kakak kami, keluarga besar kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan berikanlah kekuatan, kesehatan selalu di dalam aktivitas mereka. Tuhan berkati agar mereka boleh selalu beraktivitas dengan baik dan benar. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPIB Betania Tuhan. Tuhan berkati gereja kami, agar gereja kami Tuhan boleh selalu memuji memuliakan nama Tuhan, boleh selalu melayani Tuhan di setiap kegiatan yang ada Tuhan. Berkati mulai dari para pendeta yang ada sampai seluruh jemaat yang ada. Tuhan berkati agar semuanya boleh memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah dengan baik dan benar. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk
bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati, berikanlah damai sejahtera, berikanlah kerukunan Tuhan, agar bangsa dan negara kami ini penuh dengan kedamaian Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin negara kami dan seluruh jajaran yang ada Tuhan, agar mereka dapat bertugas, melakukan tanggung jawab dan tugasnya dengan baik dan benar Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan seluruh rakyat Indonesia yang ada Tuhan. Ajarlah kami semua Tuhan untuk saling menghargai satu sama lain, dan ajarlah kami semua Tuhan untuk saling mengasihi satu sama yang lain Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam masyarakat kami Tuhan boleh hidup dengan kerukunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kondisi yang saat ini Tuhan yang sedang terjadi Tuhan. Banyak sekali Tuhan kondisi buruk yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan, baik COVID-19 yang masih Tuhan melanda di dunia ini Tuhan. Tuhan berkatilah segala sesuatunya Tuhan. Tuhan berkati setiap orang-orang yang bertugas, baik di dalam tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan. Tuhan mampukan mereka semua agar dapat bekerja dengan baik dan benar. Dan berkatilah pula Tuhan semua pasien yang ada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesembuhan Tuhan, sehingga boleh kembali pulih dengan baik dan benar Tuhan. Dan berkatilah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, agar kami semua boleh terjaga Tuhan, dan jauhkanlah kami dari segala virus yang berbahaya Tuhan. Berikanlah tubuh kami Tuhan, kekebalan tubuh yang baik Tuhan, agar tubuh kami boleh selalu sehat dan kuat. Tuhan berkati dunia ini Tuhan, kami mau serahkan dunia ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menciptakan kami, dan biarlah semuanya boleh jadi seturut kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk musibah-musibah yang belakangan ini terjadi Tuhan, kebanjiran atau bencana-bencana alam lainnya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan semua korban yang ada, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk selalu semangat Tuhan menjalani kehidupan dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Tuhan semua yang kami lakukan hari lepas hari Tuhan, dalam sekolah kami, dalam tumbuh kembang kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang baik Tuhan, anak-anak yang pintar, yang dapat membahagiakan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami, jika dalam perkataan, perbuatan, sikap kami, pikiran kami banyak melakukan kesalahan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Layakkanlah kami di hadapan-Mu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan melayani Engkau Tuhan. Dan jangan biarkan kami Tuhan melakukan kesalahan-kesalahan kami yang lalu Tuhan, tapi jadikanlah kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan, menjadi anak-anak yang terang, anak-anak Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa permohonan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengejarkan kami. Berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa dipersiapkan persembahannya. Nanti persembahannya adik-adik bisa kirimkan melalui rekening yang ada di layar kaca adik-adik. Sambil kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, bait yang pertama sampai yang ketiga. Ku beri persembahan
Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi satu buah lagu lagi dari Kidung Ceria 206. Dibuka Kidung Cerianya. Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita bait yang pertama aja ya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, sebelum kita berpisah satu sama lain, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa memberkati ibadah hari Minggu pelayanan anak dari awal, pertengahan hingga akhir yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan Yesus memberkati kami, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kiranya boleh kami dapat lakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Adik-adik, IMPA hari ini kita telah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk foto absensi adik-adik dan kirimkan melalui WhatsApp ke grup orang tua Pelkat PA. Selamat hari Minggu.